Bab 381, Goku menikah. Kekuatan pertempuran Kakarot adalah tahun 1620, namun, kekuatan pertempuran Piccolo adalah 1681. Jika dilihat dari angkanya saja, maka Piccolo sedikit lebih unggul, namun selisih keduanya tidak terlalu besar. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada kinerja mereka. Siaya memandang Siling dan Miers dan berkomentar dengan ekspresi santai. Nilai kekuatan pertempuran seseorang hanyalah ukuran kasar dalam sebuah pertarungan. Itu hanya menunjukkan jumlah energi yang dimiliki seseorang. Tentu saja, memiliki energi yang lebih tinggi memiliki lebih banyak keuntungan, namun hasil nyata dari sebuah pertarungan bergantung pada performa seseorang. Pengalaman dan ide menjadi faktor utamanya. Akan sangat sulit untuk menilai. Siling mengangguk setuju. Siaya tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu tahu bahwa Piccolo adalah iblis, kan? Tapi saat aku mengamatinya barusan dengan keterampilan rahasia mata roh, aku menemukan bahwa dosanya, yang mengejutkan, 0, artinya dia tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Iblis yang baik, Miers bergumam sambil memutar matanya. Dia sibuk berlatih, jadi seharusnya tidak ada waktu baginya untuk melakukan kejahatan. Untuk mengalahkan Goku, Piccolo kembali ke dataran tinggi Yunzabit, tempat ayahnya tinggal sejak lahir. Iklim di sana buruk, dan tidak ada hambatan. Jumlah makhluk hidup di sana tidak banyak, jadi seseorang harus menghilangkan pemikiran untuk melakukan kejahatan. Mungkin, kurangnya dosa Piccolo yang memungkinkan dia perlahan-lahan melepaskan diri dari barisan iblis di masa depan. Di arena bela diri, kedua kombatan menggunakan keahlian uniknya masing-masing. Dalam sekejap, bola energi yang sangat besar muncul di antara langit dan bumi. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh langit. Menyipitkan matanya saat dia menatap bola energi yang mempesona itu, Siaya tersenyum tipis dan berkata, mereka akan berusaha sekuat tenaga. Tampaknya pemenang akan segera ditentukan. Seluruh kuil seni bela diri terdiam karena semua orang dikejutkan oleh dua bola energi besar yang tiba-tiba muncul. Energi yang menakutkan, mereka bisa melepaskan bola energi sebesar itu. Krilin dan yang lainnya mengeluarkan keringat dari dahi mereka. Kepadatan energi kedua bola energi itu sangat tinggi. Jika dilepaskan, seluruh pulau di Tenggara akan musnah dari muka bumi. Luar biasa, sepertinya mereka menahan diri sebelumnya, kami tua bergumam pada dirinya sendiri dengan mata terbelalak. Wow, cahayanya sangat terang. Mereka seperti matahari. Bulma berteriak keheranan dan tiba-tiba berpikir, ini adalah bola energi yang dihasilkan calon suamiku, emosinya tiba-tiba memuncak. Di tengah pandangan semua orang, dua bola energi besar itu perlahan-lahan mendekat satu sama lain. Akhirnya, suara gemuruh bergema di seluruh cakrawala, menyengat telinga setiap orang yang hadir diikuti dengan suara mendengung yang terus terngiang-ngiang. Gelombang kejut yang dahsyat, seperti yang disebabkan oleh ledakan nuklir, menembus awan, lalu angin kencang menyapu, membawa pasir dan debu. Setelah badai pasir berlalu, penonton serasa mengalami kiamat karena tertutup pasir dan debu dari ujung kepala hingga ujung kaki, meninggalkan mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Saat mereka melihat kembali tempat tersebut, penonton tercengang. Mereka melihat bahwa struktur besar tempat tersebut telah menghilang, dan digantikan oleh lubang besar tanpa dasar. Aura berapi-api terus-menerus memancar dari lubang besar itu, dan lapisan atas tanah menjadi berwarna merah tua setelah hangus oleh suhu yang sangat tinggi. Kepulan asap hitam pekat melayang di atasnya. Ini, sungguh kekuatan penghancur yang mengejutkan. Tuan rumah terbaring tengkurap di samping lubang besar, dan separuh tubuhnya telah hangus hitam. Kami tua melihat ke tempat itu dengan tenang, matanya bersinar terang. Setelah merasakan aura samar Goku dan Piccolo, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di ketinggian beberapa ribu meter, Goku melayang dalam kondisi yang menyedihkan, dan di sisi lain, Piccolo yang kelelahan berada dalam kondisi yang lebih tak tertahankan. Dari pertarungan tadi, Goku sedikit lebih unggul. Setelah mendarat perlahan, Piccolo terjatuh dari arena. Goku, sambil melayang di udara dengan susah payah, berbalik ke arah pembawa acara dan berteriak, "Hei, tuan rumah, dia sudah terjatuh dari arena, jadi umumkan hasilnya." Baiklah. Oh, pembawa acara kembali sadar dan dengan cepat mengangkat mikrofon, mengumumkan dengan lantang, Ma Junior telah terjatuh dari arena. Goku kontestan menang. Dengan demikian, pemenang turnamen seni bela diri dunia ke-23 adalah kontestan Goku. Mari kita beri dia tepuk tangan meriah untuk memberi selamat padanya. Begitu hasilnya diumumkan, penonton bertepuk tangan dan bersorak. Pertarungan yang baru saja berakhir sungguh menakjubkan. Mereka tidak keberatan Goku menjadi juara turnamen seni bela diri dunia. Seolah-olah sebuah drama yang menggembirakan telah berakhir, seluruh dunia mendiskusikan detailnya dengan penuh semangat. Pertarungan antara Goku dan Piccolo telah membuka mata mereka, dan bahkan lebih menakjubkan dari pertarungan mereka sebelumnya 3 tahun lalu. Hah, bagus, Goku, kamu luar biasa. Krilin tertawa terbahak-bahak sambil bersorak. Dia merasakan kehormatan atas kemenangan Goku. Perbedaan kekuatan kami semakin besar. Yamcha melontarkan ki yang keruh, tapi dia tidak putus asa. Haha, dia benar-benar layak menjadi calon suamiku, seorang ahli yang hebat. Bulma berteriak kegirangan, lalu dia dengan cepat bergegas menuju Goku. Goku, suatu hari aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan menguasai dunia. Setelah kompetisi berakhir, Piccolo dengan kaku meninggalkan kalimat ini dan melayang ke angkasa. Aku akan menunggumu. Goku berteriak dengan percaya diri.
Kami tua berjalan ke sisi Goku dan berkata, Goku, kamu seharusnya tidak membiarkan dia pergi. Goku menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, menurutku Piccolo bukanlah orang jahat. Terlebih lagi, aku membutuhkan saingan yang selalu bisa mendesakku. Kami tua menghela nafas dan kemudian memperkenalkan identitas baru Cici kepada mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, Cici akan menggantikanku sebagai kami bumi yang baru. Saya harap Anda semua dapat membantunya. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling ke semua orang, dan matanya berhenti sejenak pada Siaya, Siling, dan Miers. Dia tahu bahwa bumi tidak berarti apa-apa di alam semesta, oleh karena itu, mereka perlu bersatu. Untungnya, Krillin, Yamcha, dan pakar muda lainnya telah muncul di bumi belakangan ini, membuat kami tua sangat bahagia. Kami pasti akan membantu. Bulma memeluk bahu Cici seperti sahabatnya dan berkata, wow, Cici, kamu adalah kami bumi mulai sekarang. Tidak kusangka aku berteman baik dengan kami. Sebenarnya, kakak senior Goku lebih cocok menjadi kami. Setelah keheranan awalnya, Cici berkata dengan rendah hati. Goku buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak ingin tinggal di tempat yang membosankan itu. Tepat sekali, Goku ingin kembali ke kota barat bersamaku. Bulma menarik lengan Goku, lalu dia mengumumkan kepada semua orang, saya berencana menikah dengan Goku. Pernikahan akan diadakan di kota barat. Saya harap Anda semua akan datang ke pernikahan kami. Wow, Goku akan menikah, dan pengantin wanitanya adalah gadis yang cantik. Seru Krillin. Laon dan Husky juga mengepung mereka dan bertanya, Goku, apakah kamu berencana menetap di kota barat di masa depan? Goku dengan malu-malu menggaruk kepalanya dan berkata, Bulma mengizinkanku untuk tinggal di rumahnya, tapi aku juga akan tinggal di Gunung Palsu karena akan diubah menjadi area pelatihan seni bela diri yang khusus disesuaikan untukku. Anda juga bisa datang dan berlatih di masa depan. Olong menggigit jarinya saat dia melihat penampilan intim Goku dan Bulma dan bergumam dengan enggan, Buho, aku sangat iri. Guru Roshi dengan sepenuh hati memberkati mereka dan bersumpah bahwa dia akan hadir di pesta pernikahan tersebut. Dalam perjalanan pulang, Miers bertanya pada Siaya, Kakarot akan segera menikah. Haruskah kita mengizinkan Bardock dan yang lainnya datang dan berpartisipasi dalam pernikahan? Siaya berpikir sejenak sebelum berkata, Bardock pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Ayo tetap beritahu mereka. Anak mereka akan menikah, jadi, sebagai orang tua, mereka memang harus hadir. Bab 382, Upacara Pernikahan dimulai. Kota Barat. Karena pernikahan Goku dan Bulma dijadwalkan akan dilangsungkan seminggu kemudian, keluarga Bulma sibuk dengan persiapan pernikahan yang sedang dilakukan. Hihi, aku sudah lama meramalkan bahwa Goku kecil akan bertemu dengan Bulma. Lihat, hal itu menjadi kenyataan. Kata ibu cantik Bulma sambil memegang lengan Goku dengan antusias. Meskipun dia sudah tua, dia bertingkah seperti seseorang yang berjiwa muda. Bulma meraung, Bu, lepaskan tangannya. Bulma memelototi ibunya dengan ketidakpuasan dan menyeret Goku darinya. Namun Bulma tak menyangka hal tersebut akan membuat ibunya tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, waktu sungguh berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, Bulma akan menikah. Tights tersenyum saat dia melihat mereka. Sebagai seorang penulis, ia sering menuliskan detail-detail kecil dalam kehidupan. Ini adalah sumber penciptaannya. Mengikuti penjualan bagus, Chronicles of the Galaxy, dan Martial Immortals Biography, Tights sudah menjadi penulis terkenal. Dr. Brief berjalan mendekat, berpakaian sembarangan, dengan sebatang rokok menggantung di bibirnya dan berkata, jika persiapan pernikahan bisa diserahkan kepada Tights, saya akan bebas meneliti cara mengubah Gunung Palsu. Karena tempat latihan harus dibangun di sekitar Gunung Palsu, Dr. Brief memutar otak saat mencari hadiah besar untuk diberikan kepada menantunya. Dengan rambut pirang panjangnya yang berkibar, Tights memberikan senyuman menawan dan menyarankan, lebih baik bekerja sama dengan planet Hongshan. Mereka pasti akan menghasilkan desain yang memuaskan. Dalam hal pembangunan tempat pelatihan Goku, akan sulit menemukan perusahaan yang lebih berkualitas daripada planet Hongshan. Dr. Brief bertepuk tangan saat sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya, dan dia mengangguk setuju. Kemudian, dia memasuki sebuah ruangan untuk menghubungi orang-orang Freydaya di planet Hongshan menggunakan peralatan khusus. Bulma selalu ingin tahu tentang planet Hongshan Corporation, yang memiliki bisnis koperasi dengan keluarganya. Dia mendekat dan bertanya pada Tights, saudari, di mana planet Hongshan Corporation? Saya sudah memeriksanya, tetapi saya tidak dapat menemukannya di manapun di bumi. Meskipun dia tahu bahwa Siaya adalah pemilik planet Hongshan Corporation, Bulma tidak mengenal apa yang disebut planet Hongshan Corporation. Oleh karena itu, menurutnya, planet Hongshan Corporation pasti menyembunyikan rahasia yang mencengangkan. Tights menatap Bulma dan Goku dengan mata berair dan merasa sudah waktunya untuk memberi tahu mereka. Dia tersenyum ringan dan berkata, tentu saja, kamu tidak akan menemukannya karena planet Hongshan Corporation tidak ada di bumi. Kata-kata Tights seperti kilatan petir yang menyambar hatinya, menyebabkan Bulma menatap kosong. Meski sudah lama mempersiapkannya, Bulma tetap kaget saat benar-benar membenarkan informasi tersebut. Di mana perusahaan planet Hongshan?
Jika Anda telah membaca buku saya, Anda akan mengetahui bahwa Bumi hanyalah sebuah planet tingkat rendah yang tidak signifikan di wilayah utara dan bahwa planet Hongshan adalah planet super yang terletak di wilayah timur yang jauh. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat ketika Anda berumur 6 tahun, Dr. Tokunosin Omori datang ke rumah kami. Saat itu, keluarga kami mulai bekerja dengan planet Hongshan. Oh, dan omong-omong, ada banyak orang Saiyan yang tinggal di planet Hongshan. Tides memandang Goku dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, dia adalah seorang Saiyan. Bulma sudah lama menebak identitas Xiaya, dan saat ini, dia memastikannya. Namun, alis Bulma yang anggun berkerut saat dia bertanya, mungkinkah alien yang digambarkan dalam bukumu semuanya nyata? Tentu saja, meskipun sebagian dari plotnya adalah fiksi, namun kurang lebih nyata. Mendengar itu, Bulma hanya bisa tercengang. Bagi Bulma, wahyu ini bahkan lebih mengejutkan daripada Xiaya dan Goku sebagai orang Saiya karena, dalam buku Tides, berbagai alien dapat menghancurkan planet. Mengingat latar belakangnya, jika alien ini menyerang bumi, mereka tidak akan mampu melawannya. Bulma, apa yang kamu bicarakan? Goku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Planet Hongshan, orang Saiya, kedengarannya sangat kuat. Goku, seperti ini, Bulma dengan sabar menjelaskan kepada Goku semua yang dia ketahui tentang Saiyan dan bahkan mengungkapkan identitas Bardock kepadanya. Awalnya, Paman Bardock tidak ingin aku memberitahumu karena ini bukan waktu yang tepat, tapi kami akan menikah beberapa hari lagi, jadi, aku merasa aku harus memberitahumu. Tuan Bardock adalah ayahku. Goku sedikit tersesat. Setelah beberapa saat, dia mencerna informasi ini dan bereaksi, berkata dengan penuh semangat, ternyata Xiaya dan yang lainnya sangat kuat. Mereka bersembunyi dalam-dalam. Itu tidak akan berhasil, aku harus bertarung dengan mereka saat kita bertemu lagi nanti. Melihat Goku tidak menyalahkannya karena menyembunyikan masa lalunya, Bulma menunjukkan senyuman cemerlang. Pada saat ini, Dr. Brief berjalan mendekat dan berkata, Planet Hongshan Corporation mengatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk mengubah tempat pelatihan Goku. Anda dapat bersantai dengan baik dalam beberapa hari ini. Ya, Goku, temani aku jalan-jalan. Dengan senyuman di wajahnya, Bulma menyeret Goku keluar rumahnya dengan suasana ceria. Planet Hongshan. Setelah menerima berita tentang pernikahan Goku yang akan datang, Bardock segera mengumpulkan keluarganya. Kakarot akan menikah di bumi, jadi ayo kita pergi ke sana. Saat dia mengetahui bahwa dia akan bertemu putranya setelah 18 tahun, perasaan rindu Gin pun meledak, dan dia berkata dengan air mata kebahagiaan, Kakarot akan segera menikah. Bardock, apa yang harus kita persiapkan? Dia tidak akan menyalahkan kita karena tidak menemuinya selama bertahun-tahun, bukan? Gin agak khawatir. Bardock tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kakarot berbeda dari Saiyan lainnya. Dia sangat sederhana, dan dia memiliki teman dan kerabat di bumi. Tunangannya bernama Bulma. Meskipun dia tidak kuat, dia sangat perhatian. Kakarot dan Bulma adalah pasangan yang cocok satu sama lain. Gadis dengan kuncir kuda tunggal yang berdiri di samping, memutar matanya dan tersenyum. Hihi, kakak Kakarot kan? Laret berkata bahwa dia akan menjadi Super Saiyan kelima di planet Hongshan di masa depan. Aku harus melihatnya dengan baik. Meskipun status Super Saiyan telah menurun karena kemunculan Dewa Saiyan, namun tetap memiliki makna simbolis yang tak tertandingi sebagai simbol spiritual. Elise mempunyai ekspektasi yang kuat terhadap kakak laki-laki yang belum pernah dia temui sebelumnya. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Pernikahan Goku dan Bulma diatur untuk dilangsungkan di sebuah villa mewah di pinggiran kota barat. Villa tersebut merupakan hadiah dari Dr. Brief untuk putri dan menantunya. Villa itu sangat besar, persis seperti rumah Bulma di pusat kota. Itu adalah bangunan setengah bola 4 lantai dengan berbagai peralatan listrik tersedia di dalamnya, dan dibagi menjadi lusinan ruangan kecil. Nilai pasar villa tersebut berada di kisaran beberapa ratus juta. Namun, bagi keluarga Bulma, kekayaan hanyalah sederet angka yang menggiurkan. Di hari pernikahan, Krilin, Yamcha, Master Roshi, Husky, Korin, Olong dan lainnya tiba. Cici juga muncul dalam pakaian kami yang feminin berwarna putih, dan bahkan kakek Gohan dari Goku menggunakan waktu, kembali ke kehidupan, selama sehari dan bergegas dari Gunung 5 Elemen untuk menghadiri pernikahan cucunya. Mereka bermain sepenuh hati hingga pesta pernikahan hendak dimulai. Pada saat ini, dengan kilatan cahaya, kelas berat tiba. Xiaya, Siling, Miers, dan Laon muncul menggunakan transmisi instan bersama keluarga Bardock. Saat mereka menatap Bardock yang tampak seperti salinan Goku, Krilin diam-diam mendekati Yamcha dan berbisik, lihat orang itu, dia terlihat seperti Goku, dan ada ekor di belakangnya. Mereka pasti anggota keluarga Goku. Wow, Ki yang sangat kuat. Saat dia menatap keluarga Bardock, Yamcha merasakan aura yang kuat dari mereka. Aura ini membuat hatinya bergetar. Lupakan kekuatan Goku, bahkan anggota keluarganya tampaknya lebih kuat dari dia. Ya, merasakan Ki Bardock, Krilin menelan ludah dengan ekspresi gugup. Ini juga pertama kalinya Goku melihat penampilan asli Bardock. Saat dia menatap wajah Bardock yang sepertinya dicetak dari cetakan yang sama dengannya, mata Goku menjadi merah. Dia melangkah maju dan bertanya, kamu, apakah ayahku? Paman Bardock. Bulma pun maju dan menyapa dengan sopan. Sekarang setelah orang tua mereka hadir, dia dan Goku akan segera menjadi suami istri.
Bab 383, Rumah Goku. Bagus, kamu akan menikah hari ini, lumayan. Bardock memandang kedua mempelai, Bulma dan Goku, dan tersenyum. Kemudian, dia memperkenalkan istri dan putrinya kepada Goku dan Bulma. Kakarot, ini ibumu, Gin, dan anak di sebelahnya adalah adikmu, Elise. Ibu, saudara perempuan. Goku memandang Gin dan Elise, dan untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Saat ini, Gin sedang memandangi putranya yang mirip suaminya. Dia dengan gembira menghampiri, memeluknya dan berkata, Kakarot, kamu telah tumbuh begitu besar. Kamu terlihat persis seperti ayahmu. Dibandingkan dengan Goku yang tinggi dan lurus, Gin sangat mungil. Elise melihat ke kiri dan ke kanan dan dengan manis berseru, saudaraku. Selanjutnya, upacara pernikahan yang ramai dimulai. Bulma mengenakan gaun pengantin putih dan berjalan ke sisi Goku ditemani Laun dan Husky. Setelah Cici memberikan restunya atas nama, Dewa, Goku dan Bulma resmi menjadi suami istri. Cici semakin terlihat seperti seorang dewi. Yamcha berkomentar dengan suara rendah. Tuan Yamcha, Cici telah menjadi dewi sejak awal, kata teman kecil Yamcha, puar. Pada saat ini, Cici melihat ke arah mereka dengan senyuman namun bukan senyuman, jari-jarinya sedikit tertekuk, dan kekuatan magis mistis segera menyebabkan Yamcha menutup mulutnya. Setelah itu, terjadilah jamuan makan yang meriah. Dalam perjamuan tersebut, Cici, Krilin dan Yamcha mengeluarkan bola naga yang telah mereka kumpulkan dan menyerahkannya kepada pasangan itu. Selain 4 bola naga yang sudah ada di tangan Goku dan Bulma, ke-7 bola naga pun dikumpulkan. Sebagai hadiah pernikahan Goku, tidak ada yang lebih cocok selain bola naga. Saat inkarnasi terdengar, Shenron hijau muncul di langit di pinggiran kota barat. Orang-orang yang telah mengumpulkan 7 bola naga, tolong ucapkan keinginanmu. Goku meraih tangan Bulma dan berteriak, tolong, biarkan kita sehat dan bahagia selamanya. Mata naga merah tua Shenron terbuka, dan suara menggelegar bergema di antara langit dan bumi. Keinginanmu sangat mudah. Kemudian, kekuatan misterius Shenron bekerja pada tubuh mereka. Goku dan Bulma tersenyum tipis saat mereka merasakan perasaan menyegarkan, dan semangat mereka menjadi rileks. Yah, keinginanmu telah terpenuhi. Setelah Shenron selesai berbicara, dia segera berubah menjadi 7 sinar cahaya dan tersebar ke seluruh dunia. Goku tidak mengambil bola naga bintang 4, dia membiarkannya terbang ke arah yang tidak diketahui. Selamat, semua orang memberikan restunya. Aku tidak menyangka orang pertama yang menikah di antara kita adalah Goku. Kata Yamcha dengan iri. Dia merenung, haruskah aku mencari pacar juga? Keesokan harinya, para tamu bubar satu per satu. Bardock juga kembali ke planet Hongshan, tetapi saudara perempuan Goku, Elise, yang merasakan pengalaman baru berada di negeri asing, memohon kepada orang tuanya untuk tetap tinggal di bumi. Belakangan, Goku dan istrinya pergi ke Gunung Pausu lagi. Pihak planet Hongshan telah menyiapkan fasilitas pelatihan skala besar yang lengkap di Gunung Pausu. Pegunungan yang subur dan hijau mengelilingi Gunung Pausu, dan hanya ada satu jalan menuju luar. Dikelilingi oleh pegunungan, masyarakat Freydaya meniru area pelatihan planet Hongshan dan membangun fasilitas pelatihan yang lengkap. Ada berbagai macam fasilitas di sini, dan setiap area pelatihan terhubung dan didistribusikan secara teratur di sekitar Gunung Pausu. Desain struktur yang merupakan perpaduan teknologi modern dan estetika klasik tidak merusak pemandangan asli Gunung Pausu, sebaliknya, ia menambah keindahan yang unik. Siaya, terima kasih banyak. Peralatan ini jumlahnya tidak akan kurang dari beberapa miliar di pasaran. Bulma memiliki pengetahuan tentang peralatan ini. Setiap peralatan akan sangat berharga jika dibawa ke pasar. Nilai teknologinya terlalu tinggi. Sebagai salah satu penerus Capsule Corporation, Bulma memahami dengan baik konsep uang. Tentu saja, Bulma adalah istri kaya dari keluarga kaya. Jadi, meskipun beberapa miliar adalah uang yang banyak, itu tidak cukup untuk membuatnya terlalu terganggu. Teknologi masyarakat Freydaya selalu menjadi kebanggaan mereka, Siaya tertawa dan berkata. Bulma mengangguk. Kini, area seluas 500 km dari keseluruhan Gunung Pausu telah dibeli oleh Capsule Corporation. Sederhananya, Gunung Pausu sudah menjadi milik pribadi keluarga Goku. Tentu saja, tidak sulit untuk menempati sebidang tanah secara pribadi. Dengan lampu hijau dari pusat kota, prosedurnya mudah ditangani. Bagaimanapun, Goku sekarang adalah master seni bela diri yang terkenal, dan ketenarannya lebih besar daripada Master Roshi. Sambil menunjuk ke sebuah bangunan setengah bola di jarak yang tingginya lebih dari 100 meter, Siaya memberikan perkenalan, itu adalah mesin gravitasi tingkat tinggi yang dapat diatur hingga maksimum 300 kali gravitasi standar. Jika Anda berlatih di dalamnya, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi sebaiknya jangan memulai dengan gravitasi yang sangat tinggi. Terlebih lagi, seluruh Gunung Pausu telah dimodifikasi dengan material khusus sehingga dapat menahan serangan yang kuat. Setelah mendengarkan Siaya, Goku sangat ingin mencobanya. Setelah tersenyum pada Bulma, dia segera berlari ke mesin gravitasi, dan sebelum Siaya bisa menghentikannya, dia telah mengubah gravitasi menjadi 10 kali lipat. Dia dengan terburu-buru menyesuaikan gravitasi terlalu tinggi, Kakarot akan sangat menderita. Miers menutup mulutnya dan terkekeh. Bulma tidak bereaksi sejenak. Apa? Di mesin gravitasi, Goku ditekan ke tanah oleh gravitasi yang muncul secara tiba-tiba. Lengan dan kakinya bergerak dan dia berdiri dengan susah payah.
Wow, gravitasi standar 10 kali lipat sangat kuat. Untungnya, saya tidak tiba-tiba mengubahnya menjadi nilai genap. Sebagai seorang seniman bela diri yang jeli, Goku dengan cepat menemukan efek berguna dari mesin gravitasi selama pelatihan. Goku merenung, ini agak mirip dengan latihanku sebelumnya dengan cangkang kura-kura di punggungku di tempat Master Roshi, tapi tidak sepenuhnya sama. Saudaraku, ayo berlatih. Elise melompat dengan pakaian ketat, battle armor berwarna merah tua dan ketat menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. Oke, Goku langsung setuju. Pada awalnya, Goku merasa sedikit tidak nyaman dengan saudara perempuannya yang 2 tahun lebih muda darinya, tetapi setelah Elise mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, dia, seorang maniak seni bela diri, dengan cepat cocok dengannya. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan Elise karena usianya yang masih muda. Setelah tinggal di planet Hongshan sejak masa kecilnya, kekuatan pertempuran Elise telah melampaui Goku pada tahun 1620 dan mencapai 4800 yang mencengangkan. Jumlah ini cukup bagus di antara rekan-rekannya di planet Hongshan. Elise tumbuh dengan mendengarkan cerita Goku dan penasaran dengan kakaknya yang belum pernah dia temui. Setelah itu, di tempat latihan yang diperkuat secara khusus, Goku dan Elise bertarung satu sama lain. Namun tak lama kemudian, Goku berhasil dikalahkan dan dibiarkan terengah-engah. Aku tidak bisa melakukannya, Elise, kamu terlalu kuat, aku tidak bisa mengalahkanmu. Goku tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat fasilitas yang luar biasa, dan matanya menunjukkan keinginan yang kuat untuk berlatih. Hehe, Elise jauh lebih kuat dari Kakarot. Saya harus menemukan lawan yang seimbang untuk Kakarot. Siaya terkekeh dan berkata. Wajah Siling yang seperti batu giok tersenyum, dan dia langsung menghilang. Setelah beberapa saat, dia muncul kembali, tapi ada satu orang lagi di tangannya. Yang mengejutkan adalah Piccolo yang pergi setelah turnamen seni bela diri. Hei, Nona, kenapa kamu menangkapku? Hati Piccolo bergetar saat dia menatap wanita yang menangkapnya dengan ketakutan. Mungkinkah dia ingin berurusan denganku? Namun, Piccolo tercengang saat mengetahui bahwa dia telah sampai di gunung palsu yang berjarak ribuan mil dari dataran tinggi Yunzabit. Dia tidak percaya. Piccolo sudah tidak asing lagi dengan gunung palsu. Bagaimanapun juga, penting untuk memahami segala sesuatu tentang musuh. Namun, masalahnya tetap ada, bagaimana dia tiba-tiba sampai di sini. Langkah apa ini? Melintasi ribuan mil secara instan, pikir Piccolo, hatinya bergetar. Diamlah, kamu akan tinggal di gunung palsu mulai hari ini dan seterusnya. Ada banyak fasilitas pelatihan di sini untuk membuatmu lebih kuat. Apa? Piccolo sedikit linglung. Kemudian, dia melihat Goku dan yang lainnya di samping, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia berkata dengan kesal, Goku, apakah kamu menyuruh mereka menangkapku? Goku berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aku. Piccolo, jika kamu ingin melampaui Kakarot, hanya ada harapan jika kamu berlatih di gunung palsu. Jika tidak, Anda hanya akan semakin tertinggal di belakang Kakarot jika perbedaan kondisi pelatihan sangat besar. Ya, Piccolo, Ting Dewa dan latihlah bersamaku. Goku berkata dengan keras. Piccolo terdiam beberapa saat. Mengetahui bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk menolak, dia membuat keputusan sulit yang bertentangan dengan keinginannya. Oke, saya tinggal di gunung palsu. Suatu hari nanti, aku akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri, jangan menyesalinya. Namun, tak lama kemudian, Piccolo akan mengetahui seberapa benar keputusannya. Bab 384, Kembalinya Frieza. 4 bulan kemudian, Elise meminta Siaya mengirimnya kembali ke planet Hongshan karena dia lelah bermain di bumi. Namun, tidak diketahui apakah dia benar-benar lelah tinggal di bumi, atau dia merindukan seseorang di planet Hongshan. Siling bertugas mengirimnya kembali. Ketika Siaya kembali ke rumah Goku di kota barat, Goku lari ke gunung palsu untuk berlatih lagi, hanya menyisakan Bulma di villa. Untungnya, Bulma selalu sangat mendukung pelatihan Goku. Dia, yang suka berpetualang sejak kecil, juga bukan orang yang malas. Setelah mengetahui beberapa peristiwa yang terjadi di luar bumi dari Tides, selalu ada sedikit kekhawatiran di hati Bulma. Karena itu, dia sangat mendukung pelatihan suaminya. Di sini, sikapnya sangat bertolak belakang dengan sikap Cici di dunia alur cerita utama. Ini mungkin karena keluarga Bulma adalah keluarga terkaya di dunia. Uang keluarganya praktis tidak ada habisnya. Terlebih lagi, sebagai kekasih masa kecil, Bulma sangat mengenal sifat Goku, sehingga kedua belah pihak saling melengkapi dengan sangat baik. Selain itu, dengan kedudukan tinggi Bardock di planet Hongshan, keluarga Goku tidak mempunyai tekanan sama sekali mengenai uang, jadi ada juga motivasi berpikiran terbuka untuk menjadi lebih kuat. Dengan demikian, Goku dapat berkomitmen pada pelatihannya dengan sepenuh hati. Dalam kata-kata Bulma, selama Goku menjadi lebih kuat, keluarga kita akan lebih aman. Ketika Siaya dan yang lainnya kembali, Bulma sedang membungkuk di depan tumpukan peralatan eksperimental, dengan cermat mempelajari struktur di dalamnya. Dia sedang menyeka keringat sambil memegang obeng di tangannya ketika dia menemukan Siaya. Oh, kenapa kamu ada di sini? Dengan rambut ungu muda menempel di wajahnya, Bulma bersinar sambil tersenyum bahagia. Melihat perut Bulma yang sedikit membuncit, Siaya hanya bisa mengeluh dalam hati, Bulma sudah hamil. Goku sangat cepat. Namun, saya tidak yakin apakah anak mereka akan diberi nama Gohan atau tidak.
Nama Gohan digunakan untuk memperingati kakek Goku, jadi kemungkinan besar tidak akan diubah. Namun, gen keluarga Bulma sangat kuat, jadi warna rambut anak ini mungkin juga ungu muda seperti milik Bulma. Menarik juga untuk dicatat bahwa warna rambut Dr. Brief dan istrinya masing-masing adalah ungu muda dan emas, dan warna rambut Bulma dan Tights juga masing-masing ungu muda dan emas. Terlebih lagi, rambut Trunks dan Bula di masa depan juga berwarna ungu muda. Gen keluarga mereka sangat kuat, dan mereka juga memiliki penampilan muda yang tampaknya tahan terhadap perjalanan waktu, yang tidak kalah dengan orang saya. Goku sudah berlatih lagi. Ya, dia memanggil Krillin dan yang lainnya untuk berlatih bersama. Bulma membuat secangkir teh panas dan duduk. Siling menyentuh perut Bulma sebelum melihat perutnya yang rata sambil merenung. Miers dan aku tidak melakukan hal itu lagi dengan Siaya, jadi mengapa perut kami tidak bereaksi sedikit pun? Mungkinkah karena kita meminum air mancur awet muda, atau karena latihan kita untuk mencapai dimensi yang lebih tinggi? Siling berhenti berpikir dan berkata dengan agak iri, Bulma kamu sudah, jadi butuh seseorang untuk menjagamu, juga, kamu bisa menyisihkan beberapa pekerjaan. Bulma tersenyum lembut dan berkata dengan kebahagiaan tertulis di wajahnya, saya baru hamil 3 atau 4 bulan. Namun, adikku, Tights, biasanya datang. Anda lihat robot-robot kecil itu, pekerjaan berat dilakukan oleh mereka. Robot kecil tersebut memiliki kepala berbentuk bulat yang cocok untuk membawa benda berat. Anda harus berhati-hati, kata Miers. Baru-baru ini Bulma sedang mempelajari pesawat luar angkasa masyarakat Freydaya. Itu melelahkan, tapi sebagai ilmuwan jenius, dia mirip dengan Dr. Brief, oleh karena itu, dia mau tidak mau ingin mempelajarinya setelah melihat teknologi canggihnya. Beberapa jam kemudian, Goku kembali ke rumah dengan pakaian rusak. Saat melihat Siaya dan istrinya, Goku menyapa dengan antusias, Siaya, aku menjadi jauh lebih kuat di periode ini, jadi kapan kamu akan memanggil kembali Tien Shinhan untuk bersaing denganku? Sejak dia mengetahui bahwa Siaya membawa Tien Shinhan ke planet Metamor untuk pelatihan, Goku sangat menantikan untuk melawannya lagi. Siaya tersenyum dan berkata, kekuatan pertempuranmu saat ini lebih rendah daripada kekuatan pertempuran Tien Shinhan, jadi kamu masih memerlukan lebih banyak pelatihan. Namun, Anda dapat melihat bahwa Bulma sedang hamil, tetapi Anda masih berjalan-jalan seperti ini, itu tidak bagus, kan? Goku tersipu dan menggaruk kepalanya, berkata dengan rasa bersalah, ya, kamu benar. Saya hanya memikirkan masalah saya. Jangan dengarkan Siaya. Kamu bisa berlatih jika kamu mau agar kamu bisa melindungiku dengan lebih baik, kata Bulma. Dia pandai memahami orang lain. Kalian berdua, Siaya menggelengkan kepalanya. Dia meninggalkan sekantong kacang senzu bersama mereka sebelum berangkat bersama Siling dan Miers. Dalam perjalanan pulang, Siling berkata kepada Siaya dengan suara lembut, Kakarot dan Bulma cukup cocok satu sama lain, sifat mereka saling melengkapi. Yah, bagaimanapun juga, mereka adalah kekasih masa kecil, dan pemahaman mereka satu sama lain cukup dalam. Saat dia memikirkan dunia alur cerita utama dan Bulma dan Goku dari dunia api emas, Siaya menghela nafas dengan emosi. Untungnya Goku dan Bulma di dunia ini akhirnya menjadi suami istri. Ya, Siling, Miers, Bulma sudah hamil, jadi kalian berdua harus bekerja keras. Wajah Siling memerah. Namun, mereka telah menikah selama bertahun-tahun, dan tidak memiliki anak setelah sekian lama adalah sebuah masalah. Ini bukan sepenuhnya salah kami. Siaya, kamu juga kurang bekerja keras. Siaya menyeringai dan memandang kedua wanita itu dengan main-main. Bagaimana kalau kita kembali dan bekerja lebih keras, menjalani kehidupan yang memanjakan? Ayo, Miers mendengus dan melotot tajam. Untuk seorang gadis yang berani naik ke tempat tidur Siaya pada usia 14 tahun, Miers lebih berani daripada Siling. Saat keluarga Siaya sibuk dengan membuat bayi. Area utara, di planet pengembara yang tersembunyi dalam kegelapan jauh dari cahaya bintang. Bintang yang membeku adalah planet yang sangat dingin dan sedingin es. Ia dianggap sebagai planet tak bernyawa. Cuaca dingin dan tanah yang membeku membuatnya tidak cocok bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup di atasnya. Suhunya di bawah 200 derajat Celcius. Di sini, oksigen juga berbentuk cairan biru. Raja ini akhirnya membuat terobosan setelah sekian lama. Frieza, yang seluruh tubuhnya memancarkan kilau keperakan, berseru sambil membuka mata merah darahnya. Niat membunuh yang berasal dari api penyucian membuat seluruh planet bergetar. Dibandingkan dengan warna putih cerah 3 tahun lalu, warna putih keperakan saat ini, yang seperti kilau metalik, bahkan lebih mempesona. Frieza telah melatih bintang beku ini selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, dengan mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan keinginan kuat akan kekuasaan, kekuatannya meningkat pesat. Saat ini, kekuatan pertempurannya adalah 18 miliar. Ini adalah nilai yang bisa membuat orang putus asa. Saat dia merasakan kekuatan luar biasa mengalir di dalam tubuhnya, Frieza tersenyum puas, dan keinginan untuk mengendalikan seluruh alam semesta muncul di dalam hatinya. Frieza menyipitkan matanya karena mabuk, tetapi ketika dia berhenti berlatih, kekuatan hebat di tubuhnya mulai mengalir deras. Sangat tidak nyaman. Hehehe, kekuatan raja ini sudah meningkat pesat, jadi tidak mudah untuk dikendalikan. Namun, itu tidak masalah, lagi pula, itu lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit kuno kecil itu. Ini adalah waktu untuk mengambil kembali kekuatan raja ini. Seluruh galaksi akan berada di bawah kaki Frieza.
Mengepalkan tinjunya, Frieza berfantasi tentang serunya menguasai alam semesta. Kemudian, tubuhnya menyusut drastis, perlahan-lahan berubah dari bentuk akhir berwarna putih keperakan menjadi keadaan normal dari batu pasir berwarna putih. Meskipun kekuatan Frieza mulai berkurang, kekuatan pertempurannya saat ini dalam keadaan normal tidak seperti 530.000 sebelumnya, sebaliknya, jumlahnya adalah 80 juta yang menakutkan. Itu telah meningkat sebanyak 150 kali lipat. Bab 385, Dunia Perjuangan Besar. Di langit berbintang di area utara, Frieza bergerak maju dengan pesat. Setelah meninggalkan planet beku dan menyusutkan kekuatannya ke keadaan normal, Frieza, yang merasa tak tertandingi, penuh ambisi saat dia mengemudikan pesawat luar angkasanya untuk menuju pasukan sebelumnya. Karena dia yakin dirinya tidak terkalahkan, Frieza telah kembali ke sisi anggun dan sopannya, tanpa tujuan mengembara di alam semesta. Planet administrasi ketiga Frieza. Setelah Dodoria dan Balfe mendapat kabar bahwa Raja Frieza akan kembali, mereka semua kembali dari planet terpencil. Tidak jauh dari situ, Abo dan Kado bersaudara berdiri tanpa ekspresi apapun, mereka telah lama menunggu di sana dengan hormat. Khususnya, setelah Dodoria mendapat kabar kembalinya Raja Frieza, dia sangat gembira. Dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Hehe, setelah Yang Mulia kembali, Anda akan dikesampingkan. Dodoria yang bangga berada di bawah komando Frieza, memandang Abo dan Kado bersaudara dengan tatapan sarkasme. Begitu Raja Frieza kembali, Dodoria akan menjadi orang kedua lagi. Mengenai hal tersebut, Abo dan Kado tidak mengungkapkan apapun, terlihat tenang dan cuek. Setelah sekian lama, sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram perlahan menembus atmosfer dan mendarat di zona pengatur lalu lintas udara. Menyusul suara keluarnya gas, pintu kabin terbuka dan sosok Frieza yang putih seperti batu pasir muncul di hadapan semua orang. Raja Frieza, Dodoria, Balfe dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju dan menyapanya dengan hormat. Frieza dengan acuh tak acuh tersenyum dan turun dari pesawat luar angkasa seperti iblis yang datang dari jurang maut. Auranya yang menakutkan membuat semua orang yang hadir merasa kedinginan. Seperti yang diharapkan, Raja Frieza kini menjadi lebih kuat. Menakutkan, pikir Dodoria dengan gentar. Dodoria, Pak Balfe, Anda telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini. Frieza tampak tenang sambil berkata sopan. Orang yang tidak mengenal Frieza akan mengira bahwa dia adalah seorang bangsawan yang hebat. Dodoria dan Balfe bergidik dan dengan bersemangat berkata, Raja Frieza, kamu akhirnya kembali. Frieza tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum mata merah darah iblisnya menyapu ke arah Abo dan Kado bersaudara. Dia berkata, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Oh, ngomong-ngomong, kudengar hubunganmu dengan Sisami sangat tegang, apakah begitu? Kami tidak berani. Abo dan Kado bersaudara dengan cepat menyangkal. Sisami juga seorang jenderal di bawah Frieza yang dikenal sebagai prajurit terkuat Korps Frieza. Dia bahkan lebih kuat dari Kapten Ginyu yang sudah mati. Frieza mengangguk sambil tersenyum yang juga bukan senyuman dan menatap lurus ke arah mereka. Sikap ambigu tersebut membuat Abo dan Kado bersaudara resah. Punggung mereka tanpa sadar mengeluarkan rasa dingin. Beberapa saat kemudian, Frieza tertawa lembut dan menepuk bahu saudara-saudaranya. Sejak raja ini kembali, beri saya laporan tentang situasi korps dalam beberapa tahun terakhir ini. Abo dan Kado bersaudara merasa seolah-olah mereka telah terbebas dari beban saat butiran keringat sebesar kacang mengucur dari dahi mereka. Di hadapan Frieza, mereka bukan lagi penguasa pasukan Frieza. Meskipun rasa menjadi pemimpin sangat baik, mereka tidak berani merasakan keterikatan pada kekuatan seperti itu. Karena pemilik sah telah tiba, mereka harus segera menyerahkannya. Raja Frieza, belakangan ini, karena hambatan dari korps yang membelot di mana-mana, pasukan kita belum berkembang dengan baik, terlebih lagi, banyak planet yurisdiksi telah jatuh ke tangan beberapa orang barbar. Frieza tidak bisa lagi mendengarkan laporan itu karena senyuman sedingin es terlihat di wajahnya. Tiba-tiba, Frieza mengangkat kepalanya, bibir ungunya mengembun menjadi senyuman kejam. Planet-planet itu adalah milik pribadi raja ini. Karena berani menelannya, maka mereka harus membayar harganya. Baiklah, Abo dan Kado, kalian harus membentuk kembali Korps Frieza bersama Sisami dan Tagoma. Ini saatnya untuk mengatur ulang seluruh galaksi. Mari kita mulai dengan area utara. Saya ingin para pengkhianat itu merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Sekarang tidak ada Kuler dan King Colt yang menahannya, pandangan Frieza tidak lagi terbatas pada area utara yang kecil. Di masa depan, dia akan berusaha menaklukkan galaksi-galaksi di sekitarnya. Ya, Raja Frieza, kami akan menyelesaikan misi ini. Abo dan Kado menjawab dengan suara nyaring. Jika bisa, mereka tidak ingin berada di sisi Frieza sedetik pun karena Frieza memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka. Sebaliknya, memimpin pasukan adalah pilihan terbaik. Jadi, bersama Sisami dan Togma, memimpin pasukan untuk memusnahkan para pengkhianat menjadi jauh lebih mudah. Menarik, Frieza melambaikan tangannya dan memerintahkan. Setelah kedua bersaudara itu pergi, Frieza menyipitkan matanya dan bertanya kepada Dodoria dengan acuh tak acuh, beberapa tahun ini, apakah Abo dan Kado berperilaku baik? Dodoria terkekeh, Yang Mulia menekan mereka, jadi beraninya tidak berperilaku baik. Frieza tertawa lebar dan berkata, ini yang terbaik. Biarkan mereka yang memimpin. Raja ini ingin mengantongi seluruh galaksi. Oh, ngomong-ngomong,
bagaimana penyelidikan terhadap prajurit kuno itu? Frieza tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang prajurit kuno itu. Saat memikirkan prajurit kuno berambut pirang, Frieza dengan penuh kebencian mengertakkan giginya. Dia berharap bisa mencabik-cabik prajurit kuno itu menjadi ribuan keping, tapi itu juga karena kekalahan yang membuat Frieza menyadari kekurangannya dan melatih tubuh yang kuat. Sejauh ini, Frieza masih belum mengetahui bahwa yang disebut prajurit kuno itu sebenarnya adalah seorang Super Saiyan. Dodoria menggelengkan kepalanya dengan menyesal, mundur beberapa langkah dan meminta maaf kepada Frieza. Yang mulia, saya masih belum bisa menemukan keberadaan prajurit kuno itu. Setelah menghancurkan wilayah Raja Dingin, prajurit kuno itu sepertinya telah menguap dari alam semesta dan tidak pernah muncul lagi. Bang! Ekor Frieza membentur lantai yang diperkuat, menyebabkannya retak. Frieza mendengus dingin dan suaranya menjadi acuh tak acuh dan penuh niat membunuh. Terus cari dia, sekalipun kamu harus menjungkir-balikan seluruh galaksi, kamu harus menemukannya, perintah Frieza dingin. Prajurit kuno itu seperti duri tajam di hatinya, jadi jika dia tidak menghancurkannya, Frieza akan merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Meskipun dia tidak lagi mementingkan prajurit kuno karena peningkatan besar dalam kekuatannya, Frieza tidak akan membiarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan karena prajurit kuno juga kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat. Ya, ekspresi Dodoria tiba-tiba berubah menjadi kaku, kulit merah mudanya bergetar. Di suatu tempat lain di planet yang tidak dikenal. Hai, haha, beberapa gelombang energi dengan cepat melesat keluar, menyatu membentuk kilau biru di langit yang luas. Setelah menembakkan gelombang energi, Vegeta menginjak bumi dengan kekuatan besar, menyebabkan lubang besar terbelah. Sementara itu, Vegeta dengan cepat muncul di depan gelombang energi dan memasang postur bertahan. Ledakan, gelombang energi menghantam tubuhnya dan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Setelah beberapa waktu, asap hitam pekat menyebar, dan Vegeta muncul tanpa kerusakan apapun. Battle armor di tubuhnya telah hangus hitam, dan retak di beberapa tempat. Vegeta menatap bukit yang menonjol 100 meter jauhnya. Mata Vegeta bersinar terang, dan tiba-tiba, energi kuat keluar dari tubuhnya, menciptakan puing-puing dari ledakan tersebut. Kaca, gelombang seperti gelombang tiba-tiba muncul di tanah padat, dan pada saat aura yang mengesankan itu meletus, jurang gelap tiba-tiba membelah tanah. Gemuruh, bumi tenggelam, memperlihatkan wilayah hancur dengan diameter 100 meter. Di saat yang sama, Vegeta mengangkat tangannya ke atas kepala dan berteriak keras ke arah langit, "Ah!" Saat dia berteriak, energi keluar dari tubuhnya dan membentuk bola energi yang sangat besar, bola energi bersinar cemerlang. Saat ini, Vegeta sepertinya telah berubah menjadi bintang baru yang mempesona. Puing-puing di tanah perlahan terlepas dari gravitasi dan melayang di sekitar Vegeta. Cahaya terakhir, dengan tangan terbuka lebar, energi yang kuat ditembakkan ke sekeliling dengan Vegeta sebagai pusatnya. Aliran udara besar mengembun bersama membentuk medan vakum melingkar. Bola energi besar dengan cepat dilempar keluar seperti naga yang mengaum, tanpa ampun menelan segala sesuatu di sekitarnya. Energi dengan kemurnian tinggi menghasilkan suhu yang sangat tinggi, segera melelehkan bongkahan besi di permukaan. Gelombang kejut yang kuat menyapu tanah yang terjal, menyebabkan suara bising akibat gesekan. Ledakan, awan jamur yang menakutkan muncul, dan seolah-olah bintang meledak, matahari kehilangan kecemerlangannya. Setelah sekian lama, energi tirani berangsur-angsur mereda. Ribuan meter dari Vegeta, sebuah kawah raksasa berbentuk cincin dengan kedalaman yang tidak diketahui dan diameter 1 kilometer telah muncul. Di dalam kawah, lava cair mengalir, dan gumpalan asap hitam melayang di atasnya. Di sekitar kawah, zona kehancuran, yang membentang hingga beberapa kilometer, muncul. Melihat tanah yang dihancurkan oleh Ki-nya, Vegeta tertawa liar. Kemudian, Vegeta menenangkan diri dan merenung, ini hanya 1/10 dari kekuatanku. Memang sudah banyak kemajuannya, tapi masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan Frieza. Saya akan istirahat sebentar lalu melanjutkan latihan. Dibandingkan dengan kekuatan pertempuran Frieza sebesar 530.000, Vegeta masih jauh, tetapi meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan Super Saiyan saat ini, dia setidaknya selangkah lebih dekat. Memikirkan hal ini, mulut Vegeta membentuk senyuman. Kemudian, dia berbaring di tanah luas dan menghadap ke langit. Bab 386, Kami Mencarimu. Di kejauhan, baru setelah energi mengamuk di sekitar berangsur-angsur mereda, Nappa dan Raditz menghela nafas lega. Gelombang energi meletus dari Vegeta dengan cara yang tidak terkendali. Sebagai orang yang lembut dan lemah, mereka khawatir akan terlempar secara tidak sengaja. Wow, Vegeta sangat kuat. Tapi, dia masih belum puas, meski kekuatan pertempurannya sudah mencapai 26.000, jika itu aku pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Nappa merasa takjub sambil mengelus kepalanya yang botak. Raditz mengatupkan kedua telapak tangannya dan berbisik, Vegeta selalu ingin melampaui Frieza. Dia tidak akan puas dengan kekuatan pertempuran sekecil itu. Oh, Frieza. Saat Nappa mendengar nama Frieza, dia hanya bisa bergidik. Saat memikirkan musuh di belakang orang Saiyan, wajahnya berubah jelek. Saya hanya memiliki 7.000 kekuatan pertempuran, dan saya tidak berani melawan Frieza. Ini juga yang dikagumi Nappa dari Vegeta. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawannya, tapi dia tetap ingin melakukannya, ini membutuhkan banyak keberanian.
Atas permintaan kuat Vegeta, mereka telah berlatih di planet tak dikenal ini selama 3 tahun. Kekuatan pertempuran Vegeta meningkat secara bertahap, tetapi Nappa dan Raditz tampaknya menemui hambatan. Kekuatan pertempuran mereka masing-masing berhenti di 7.000 dan 2.500. Saya harus mengatakan bahwa tekanan semacam ini adalah katalis yang sangat baik untuk orang saya. Meskipun Vegeta dan yang lainnya tidak pernah mengendur dalam pelatihan mereka, hasil yang mereka peroleh dalam 3 tahun pelatihan terakhir melampaui apa yang mereka peroleh 10 tahun sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir, apakah itu Vegeta, Nappa, atau Raditz, mereka khawatir dengan pengaruh Frieza, bahkan ketika mereka tidur di malam hari. Bisa dibayangkan betapa tidak nyamannya hidup sederhana ini. Bahkan Nappa merasa dirinya akan segera menjadi gila. Tapi, entah kenapa, kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat. Mendengarkan keluh kesah Nappa, Raditz juga merasa sangat gelisah. Iya, kalau Frieza diketahui, kita akan sengsara. Nappa tidak menegur Raditz kali ini, sebaliknya, dia mengangguk, sangat yakin bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk memberontak melawan Frieza seperti yang dilakukan Vegeta. Beberapa hari kemudian, Vegeta sedang berlatih, seperti biasa, ketika sebuah pesawat luar angkasa berwarna abu-abu keperakan tiba-tiba melewati atmosfer dan mendarat. Bayangan hitam muncul. Ia bergerak di tanah terpencil sebelum akhirnya berhenti di atas dasar sungai yang kering. Ketika Vegeta dan yang lainnya menemukan pesawat luar angkasa, wajah mereka berubah. Mengapa pesawat luar angkasa ini mendarat di sini? Mungkinkah Frieza menyadari bahwa mereka tidak kembali dan mengirim seseorang untuk mencari mereka? Ekspresi wajah Vegeta suram, dan kilatan sedingin es dan mematikan muncul di matanya. Dia membubung ke langit dan terbang menuju area di mana pesawat luar angkasa itu mendarat. Dahulu kala, Vegeta hampir menghancurkan planet tak dikenal ini, jadi tempat yang ia lewati adalah gurun terpencil. Nyalakan detektornya, dan lihat energi di pesawat luar angkasa, perintah Vegeta dengan dingin. Nappa mengangguk dan menekan tombol pada detektor energi lensa tunggal di sebelah telinganya. Dia hanya mendengar, bip, saat garis data melintas di depan matanya, dan dengan suara keras, detektor energi terbakar. Ketika Vegeta dan yang lainnya melihat detektor itu terbakar, warna kulit mereka segera berubah. Meskipun detektor energi mereka sudah ketinggalan zaman, penting untuk dicatat bahwa jangkauan detektor energi melebihi 10.000. Agar detektor energi terbakar begitu cepat, energi pihak lain setidaknya berjumlah 15.000. Vegeta, apa yang harus kita lakukan? Nappa menoleh ke Vegeta dengan ekspresi gugup. Mengepalkan giginya, Vegeta dengan acuh tak acuh berkata, ayo pergi. Naik dan lihat, saya harap situasinya tidak terlalu besar. Dengan itu, Vegeta, yang memimpin, terbang. Setelah bertukar pandang, Nappa dan Raditz hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengimbanginya. Jika mereka menjelajah terlalu jauh dari Vegeta, mereka tidak akan bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Di lokasi pendaratan, pintu kabin pesawat ruang angkasa akhirnya terbuka, dan 9 sosok keluar dari sana, 5 pria dan 4 wanita, 2 di antaranya sedikit lebih tua, orang Parubaya. Paman Muying, menurutmu apakah mereka ada di planet ini? Seorang gadis cantik dengan kuncir kuda bertanya. Pria bernama Muying tertawa dan berkata, Nona Elise, itu semua sudah diprediksi oleh ayahmu, Sir Bardock. Kakakmu pasti ada di sini. Elise mengangguk dan berkata kepada anak laki-laki di samping Muying, Laret, sebentar lagi, mari kita uji kekuatan mereka. Anak laki-laki bernama Laret menyeringai, tapi dia tidak setuju. Kamu bisa pergi jika kamu mau, saya tidak tertarik. Apa? Mata Elise melebar, dan ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya yang seperti batu giok. Laret, kamu tahu bahwa akulah kaptennya, kamu harus mendengarkanku. Jika kamu bukan perempuan, aku pasti sudah mengalahkanmu sejak lama, bisik Laret dengan suara rendah. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Laret dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun dia 1 tahun lebih muda dari Elise, dia sering membiarkan Elise mendapatkan sedikit keuntungan. Anehnya, 9 orang yang turun dari pesawat luar angkasa tersebut adalah Elise Squad yang dibentuk oleh Elise. 2 orang Parubaya yang bersama mereka telah memasuki area utara, kali ini, khusus untuk melindungi anggota korps penjaga mereka, Muying dan Sadi, yang keduanya merupakan petarung kuat, dengan kekuatan pertempuran mereka mencapai 120.000. Muying dan Sadi adalah kelompok Saiyan pertama yang pindah ke planet Hongshan. Awalnya, sebagai prajurit tingkat rendah, setelah berlatih keras selama bertahun-tahun dan mengambil buah pohon kekuatan, mereka telah menjadi prajurit super di planet Hongshan. Sekarang, sebagai anggota inti korps penjaga, mereka dikirim oleh Bardock untuk melindungi Elise dan lainnya. Mereka semua mengenakan battle armor berwarna merah tua dengan pinggiran hitam, yang terlihat serius dan menindas. Vegeta dengan hati-hati mendekati mereka. Ketika kedua belah pihak bertemu, dia dapat melihat dengan jelas battle armor indah yang dikenakan orang-orang ini dan ekor coklat yang bergoyang di belakang mereka. Ekspresi Vegeta berubah. Ah, mereka semua adalah orang saya. Bukankah dikatakan bahwa setiap Saiyan telah dibunuh oleh Frieza? Nappa berteriak dengan panik. Diam, Vegeta dengan marah memarahi sambil menatap para Saiyan di depannya. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan si ayah kepadanya dan bertanya, apakah kalian semua orang si ayah? Ya, kami adalah anggota korps penjaga Sir Siaya, jawab Muying, tidak dengan angkuh dan rendah hati.
Pada masa plan Vegeta, Vegeta adalah seorang pangeran yang tinggi dan perkasa, tapi sekarang, itu adalah era planet Hongshan. Status Pangeran Vegeta tidak membuat Mu Ying takut sama sekali, lebih jauh lagi, 120.000 kekuatan pertempurannya jauh lebih banyak daripada milik Vegeta. Dalam hati Mu Ying, Sir Siaya adalah satu-satunya pemimpin Saiyan yang perkasa. Korps Penjaga, Vegeta bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali bahwa itu adalah nama sebuah organisasi. Ketika Mu Ying menyadari ekspresi kebingungan Vegeta, dia berkata, Korps Penjaga adalah pasukan yang dibentuk oleh Sir Siaya untuk melindungi planet Saiyan. Ia memiliki 1000 anggota. Vegeta mengangguk. Organisasi serupa ada pada masa planet Vegeta. Itu diklasifikasikan sebagai angkatan bersenjata kelas 1, tapi itu bukan kekuatan inti planet Vegeta. Kenapa kamu datang kali ini? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan bergabung dengan pasukan Siaya. Vegeta adalah individu yang bangga. Bahkan sekarang dia telah kehilangan posisinya, dia tidak berniat menjadi bawahan orang lain. Dia lebih suka menyembunyikan dirinya dan membalas dendam terhadap Frieza. Tiba-tiba Sadi tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Kali ini, kami di sini bukan untukmu, tapi untuk dia. Dia mengarahkan jarinya ke Raditz, yang berdiri di belakang. Raditz berkata tidak percaya. Saya hanyalah seorang prajurit tingkat rendah yang tidak berarti. Seberapa berharganya saya jika mereka secara pribadi datang ke sini untuk saya? Itu benar, kami di sini untukmu, kata Elise sambil melompat keluar dan mulai berjalan mengelilingi Raditz, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak ada yang luar biasa, kamu sangat lemah. Jika Goku memiliki aura Super Saiyan masa depan, yang membuat Elise sangat menghormatinya, maka Raditz hanya memiliki satu pepatah terkenal yang tertinggal, kekuatan pertempuranmu hanya 5. Di masa depan yang dilihat Bardock, prestasi Raditz terbatas, bahkan ia sempat berkonflik dengan Goku. Namun, sebagai ayahnya, bagaimana Bardock bisa duduk santai dan menonton dengan acuh tak acuh? Oleh karena itu, setelah berkenalan dengan Goku, dia memutuskan untuk meminta Elise membawanya kembali. Selama bertahun-tahun, Bardock juga berharap masa depan yang dilihatnya tidak akurat. Jika Goku memiliki potensi untuk menjadi Super Saiyan, lalu mengapa Raditz, yang memiliki bakat terpendam jauh lebih tinggi darinya, pada akhirnya menjadi sangat biasa-biasa saja. Bardock tidak mempercayainya, jadi dia berharap Raditz bisa mematahkan ramalannya. Namun, meskipun tingkat pertumbuhan Raditz dan Goku menyimpang dari ramalan, Bardock masih bisa melihat perbedaannya. Goku secara bertahap menekuni seni bela diri miliknya dengan hati seorang ahli yang kuat, yang membuat Bardock memandangnya dari sudut pandang berbeda. Namun, Raditz, meskipun kekuatan pertempurannya jauh di atas Goku, dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi kuat. Paling-paling, dia berlatih hanya karena tekanan dari Vegeta, dan juga karena hanya dengan latihan dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Hal ini membuat Bardock sangat kecewa. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa putra sulungnya mungkin tidak dapat melanggar ramalan tersebut. Daripada dia terus hidup tanpa tujuan di luar, dan dengan sembarangan membuang nyawanya, setelah itu dia mungkin akan bertengkar dengan putra bungsunya, lebih baik membawanya kembali ke planet Hongshan. Meskipun hal ini mungkin membuat Raditz tetap biasa-biasa saja, setidaknya hal ini memberinya jalan lain yang berbeda dari ramalan, yang merupakan kerangka bagi ramalan itu untuk muncul secara tiba-tiba. Faktanya, tepat sebelum Bardock memutuskan untuk membawa pulang Raditz, dia sudah menyerah pada ekspektasinya terhadap Raditz. Raditz sangat malu dengan kata-kata Elise sehingga kulitnya berubah-ubah antara merah dan putih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, tertekan. Vegeta mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu mencari Raditz? Apakah Raditz secara tidak sengaja menyinggung perasaan mereka? Tidak, itu tidak mungkin. Dengan kekuatan mereka, Raditz tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka, apalagi menyinggung perasaan mereka, dan ini bukanlah Vegeta yang meremehkan Raditz. Apalagi Raditz selalu bersamanya dalam beberapa tahun terakhir, jadi bagaimana dia bisa mendapat kesempatan bertemu orang-orang tersebut? Kami ingin membawanya pergi. Elise mengangkat kepalanya, matanya yang cerah bersinar seperti bintang, dan rambut hitam indahnya berkibar tertiup angin. Bab 387, membawa kembali Raditz. Meskipun Raditz ini tidak berguna, dia adalah anggota tim Vegeta. Bagaimana dia membiarkan mereka membawa Raditz pergi tanpa mengatakan apapun? Vegeta bertanya, bagaimana Raditz menyinggung perasaanmu? Elise berkata, tidak, dia tidak menyinggung perasaanku karena dia adalah kakak laki-lakiku. Kata-kata Elise mengejutkan Vegeta. Dia diam-diam mengamati gadis dengan detektor. Kekuatan pertempurannya adalah 5200, yang benar-benar melampaui level prajurit tingkat tinggi, dan bakat terpendamnya menyamai bakatku. Apakah Raditz benar-benar memiliki saudara perempuan yang berbakat? Dan aku tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, selain gadis ini, orang lain yang hadir di sini memiliki kekuatan pertempuran yang sangat tinggi. Selain Mu Ying dan Sadi, yang kekuatan pertempurannya Vegeta tidak berani memeriksa detektor karena takut meledak, yang lain semuanya sangat kuat. Apakah semua bawahan Siaya berbakat? Jika bukan itu masalahnya, mungkin mereka telah memahami beberapa metode pelatihan ajaib. Vegeta menggelengkan kepalanya, tampak putus asa. Raditz tertegun, atau bisa dikatakan takut. Bagaimana aku bisa menjadi saudaramu? Adikku satu-satunya adalah adik laki-laki, yang dikirim ke planet tingkat lebih rendah.
Sedangkan untuk adik laki-lakinya, sebelum kehancuran planet Vegeta, ibunya, Gin, khawatir dia dan Bardock akan mengalami kecelakaan, jadi dia menyuruh Raditz untuk menjaganya. Namun pada akhirnya Raditz mengikuti Vegeta dan tidak terlalu mempedulikannya. Kalau orang tuamu bernama Bardock dan Gin, maka kamu pasti kakak laki-lakiku, kata Elise serius. Raditz menatapnya dengan ekspresi kosong. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berteriak kegirangan, mungkinkah orang tuaku tidak meninggal? Apakah mereka akhirnya melahirkan adik perempuanku di luar? Ya, memang harus seperti ini. Orang tuaku belum mati. Mata Raditz tiba-tiba berkaca-kaca, dan emosinya melonjak. Elise mengangguk. Ya, mereka berhasil lolos dari bencana kehancuran planet Vegeta dan kemudian melahirkan saya. Sekarang, aku akan mengantarmu kembali. Suasana hati Raditz yang bahagia berubah menjadi kebingungan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mencubit lengannya dengan kuat untuk memeriksa apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Jadi, kamu benar-benar adikku. Kemudian, dia memandang Vegeta dengan ekspresi malu. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Vegeta berkata dengan dingin. Terima kasih. Raditz segera mengucapkan terima kasih dan berdiri di samping Elise. Vegeta, kakak saya menyuruhku untuk menyerahkan ini padamu, simpanlah dengan hati-hati. Elise mengeluarkan tas dan melemparkannya, lalu dia mengatupkan tangannya, berbalik dan berjalan pergi. Vegeta membuka tas dan melihat ke dalam. Dia melihat 30 atau 40 kacang kering. Apa ini? Dia bertanya. Dia tahu bahwa Siaya tidak akan mengiriminya sesuatu tanpa alasan. Muying, yang berdiri di samping, menjelaskan, itu disebut kacang senzu. Tidak peduli seberapa parah lukamu, selama kamu belum mati, kamu akan segera pulih ke kondisi puncak jika memakan salah satunya. Anda harus tahu bahwa kacang senzu sangat langka di korps penjaga kami. Pupil mata Vegeta menyusut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi sekantong kacang di tangannya. Matanya sekarang dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Sebagai seorang Saiyan yang pergi keluar untuk bertarung sepanjang tahun, dia tahu pentingnya kacang ini. Itu sama saja dengan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tidak heran orang Saiya menjadi begitu kuat di bawah kepemimpinan Siaya. Mungkin saja karena kacang senzu ini. Ucapkan terima kasihku pada Siaya, kata Vegeta dengan canggung. Juga, aku akan merepotkannya untuk mengurus Tarbell. Vegeta sangat memperhatikan adiknya. Muying terkekeh dan mengangguk. Dia menatap Vegeta dan Nappa untuk terakhir kalinya sebelum menaiki pesawat luar angkasa, diikuti oleh yang lain, yang masuk satu demi satu. Raditz ikuti kami. Oh, Raditz melambat setengah hentakan, tapi dia masih dengan cepat melompat ke pesawat luar angkasa. Saat Vegeta dan Nappa menyaksikan, pesawat ruang angkasa abu-abu perak itu perlahan lepas landas, dan kemudian menerobos atmosfer, terbang menuju luar angkasa. Nappa membuang muka dan dengan kesal berkata, Cih, aku tidak menyangka Raditz seberuntung itu. Dia sebenarnya punya keluarga seperti itu. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk pergi bersama Raditz, tapi Raditz tidak mengundangnya. Terlebih lagi, dia tidak yakin bagaimana reaksi Vegeta, jadi dia tidak mengatakan apapun. Raditz memang beruntung, kata Vegeta acuh tak acuh. Siaya pernah mengundang Vegeta untuk bergabung dengan planet Hongshan, namun karena harga dirinya, Vegeta langsung menolak. Bahkan sampai sekarang, Vegeta masih tidak setuju. Adapun Raditz yang kini absen dari tim, Vegeta tidak terlalu khawatir. Lagi pula, potensi Raditz tidak terlalu bagus. Dengan kacang ajaib ini, saya bisa berlatih tanpa keraguan. Tunggu aku, Frieza, suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Vegeta berpikir, darahnya mendidih. Sambil mengerutkan alisnya, Nappa bertanya, Vegeta, setelah Raditz pergi, bagaimana kita harus menjelaskannya kepada Frieza? Vegeta berkata dengan dingin, jelaskan apa? Bukankah detektor energinya baru saja terbakar? Katakan saja padanya bahwa Raditz telah meninggal selama misi. Kalau begitu kita akan mengatakan itu. Nappa tertawa terbahak-bahak sambil mengusap kepalanya yang botak. Di hamparan luas langit berbintang di alam semesta, pesawat luar angkasa yang membawa Elise dan yang lainnya dengan cepat melaju menuju area utara. Elise, kita mau kemana? Raditz bertanya sambil gelisah di kursinya di pesawat luar angkasa. Dia memendam ketakutan yang tidak diketahui terhadap tempat tinggal orang tuanya. Ada kegembiraan dan ketakutan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Elise mendekat, wajah mungilnya yang lucu menempel sangat dekat. Saat Raditz menyaksikan dengan takjub, dia menghancurkan detektor energinya. Tujuan kami adalah planet Hongshan di wilayah timur. Saya akan memberitahu Anda ini sebelumnya, ketika kita tiba di planet Hongshan, Anda harus berperilaku baik. Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kamu adalah saudaraku. Ada banyak ahli di planet Hongshan. Elise tidak bisa akur dengan Raditz seperti dia bisa bergaul dengan Goku. Mungkin karena hati Raditz dipenuhi kegelapan, tidak seperti hati Goku yang murni dan polos. Itulah sebabnya Elise suka tinggal bersama Goku dan mengapa dia tidak menyukai Raditz. Wilayah timur, bukankah itu sangat jauh? Teriak Raditz. Area aktivitasnya sebelumnya adalah area yang dikuasai Frieza di area utara. Di wilayah yang dikuasai Frieza, seseorang membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terbang dari satu ujung ke ujung lainnya. Sedangkan untuk perjalanan dari wilayah utara ke wilayah timur, berapa tahun yang dibutuhkan?
Raditz tidak melihat unit hibernasi apapun di pesawat luar angkasa. Apakah kita harus tinggal di pesawat luar angkasa selama beberapa tahun? Pada saat ini, Laret, yang berada di sebelah Elise, berdetak, dan berkata dengan nada menghina, pesawat luar angkasa planet Hongshan kita bukanlah teknologi terbelakang Anda. Dari wilayah utara hingga wilayah timur, 1 bulan sudah cukup. Dahulu, saat teknologi masyarakat Freydaya masih terbelakang, membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun bagi seseorang untuk berpindah dari area utara ke planet Hongshan. Namun, sekarang setelah mereka mempelajari teknologi pesawat luar angkasa dari organisasi patroli galaksi, kecepatan pesawat luar angkasa telah meningkat pesat, dan waktu yang dihabiskan untuk penerbangan telah dipersingkat. Sangat kuat. Raditz menelan ludahnya dan dengan hati-hati bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa, ada banyak ahli di planet Hongshan. Apakah itu seperti planet Vegeta? Apa itu planet Vegeta? Elise menggelengkan kepalanya. Dia lahir di planet Hongshan dan tidak tahu seperti apa planet Vegeta. Muying, yang mengemudikan pesawat luar angkasa, berbalik dan berkata sambil tersenyum, kekuatan planet Hongshan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan planet Vegeta. Pada masa planet Vegeta, orang saya diklasifikasikan menjadi prajurit tingkat rendah, prajurit tingkat menengah, dan prajurit tingkat tinggi berdasarkan keunggulan garis keturunan. Prajurit tingkat tinggi yang sudah dewasa memiliki antara 5.000 dan 10.000 kekuatan pertempuran, dan hanya sedikit yang mencapai 10.000 kekuatan pertempuran. Sangat tidak berguna. Elise, yang baru pertama kali mendengar tentang kekuatan planet Vegeta, mau tak mau melontarkannya. Raditz bertanya dengan ragu, bukankah itu wajar? Saiyan sebenarnya memiliki klasifikasi seperti itu. Muying dan Sadi menggelengkan kepala ke samping sambil mendesah penuh emosi. Ya, ini adalah klasifikasi orang Saiya pada masa planet Vegeta. Klasifikasi seperti ini untuk prajurit tingkat rendah seperti mereka, setelah cara berpikir mereka terbelenggu, tidak ada harapan sama sekali untuk keluar dari situ. Jika mereka tidak cukup beruntung untuk bermigrasi ke planet Hongshan, prajurit tingkat rendah seperti mereka mungkin telah mati dalam misi yang tidak diketahui. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk tumbuh sekuat sekarang? Muying dan Sadi sama-sama berpikir pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi emosi. Muying menjelaskan, di planet Hongshan, level Saiyan tidak diklasifikasikan seperti level planet Vegeta. Planet Vegeta berfokus pada bakat terpendam yang lahir, sedangkan planet Hongshan menghargai kekuatan yang sebenarnya. Keseriusan latihan Saiyan adalah kunci untuk menentukan level. Petik 2. Orang Saiya di planet Hongshan diklasifikasikan dari rendah ke tinggi, prajurit biasa, prajurit elit, prajurit super, dan bahkan prajurit legendaris yang lebih tinggi. Bab 388, Raditz tercengang. Yang disebut prajurit legendaris sebenarnya adalah Super Saiyan. Namun, Dewa Saiyan, yang mengandalkan fusi, untuk sementara tidak termasuk di dalamnya. Jika seseorang menerobos belenggu dengan kekuatannya sendiri dan mencapai Dewa Super Saiyan, di masa depan, juga akan ada level Dewa. Raditz bertanya, lalu, klasifikasinya didasarkan pada seberapa besar kekuatan pertempuran. Dalam pandangannya, meskipun ia dianggap sebagai prajurit tingkat rendah saat lahir, kekuatan pertempurannya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah mencapai level prajurit tingkat menengah biasa. Karena Saiyan di planet Hongshan dapat dikelompokkan menjadi prajurit biasa, prajurit elit, prajurit super, dan juga prajurit legendaris, maka dia bertanya-tanya apakah dia dapat digolongkan sebagai prajurit elit, menurut klasifikasi planet Hongshan. Namun perbedaan antara kenyataan dan mimpi begitu besar, fantasi Raditz yang bertahan tidak lebih dari 3 detik sebelum langsung hancur. Elise dengan ramah menjelaskan klasifikasi planet Hongshan Saiyan kepada kakak laki-lakinya. Prajurit biasa mengacu pada prajurit yang memiliki 10.000 kekuatan pertempuran atau lebih rendah, dari 10.000 hingga 100.000 kekuatan pertempuran adalah prajurit elit, di atas 100.000 kekuatan pertempuran adalah prajurit super. Sedangkan untuk prajurit legendaris, saat ini Anda tidak perlu mengetahuinya. Kekuatan pertempuran mereka dirahasiakan di planet Hongshan. Itu hanya suara merdu seperti Oriole, tapi bagi Raditz, suaranya sama memekakan telinga seperti guntur yang membelah langit cerah. Apa? Raditz berteriak kaget. 10.000 kekuatan pertempuran ke bawah semuanya adalah prajurit biasa. Jadi, hanya sedikit Saiyan dari planet Vegeta yang berada pada level ini. Dengan kata lain, level prajurit biasa hanya mencakup mantan prajurit tingkat rendah, prajurit tingkat menengah, dan prajurit tingkat tinggi. Kalau begitu, apa pentingnya klasifikasi kekuatan pertempuran ini? Raditz gemetar saat dia bertanya, lalu, berapa jumlah total ahli di planet Hongshan di setiap level? Elise memandangnya dengan ekspresi bangga. Jumlah Saiyan di planet Hongshan tidak banyak, dan menurutku prajurit biasa berjumlah lebih dari 38.000. Saya tidak tahu nomor spesifiknya. Untungnya tidak banyak, jadi jumlah Saiyan di planet Hongshan sebenarnya juga tidak banyak. Raditz menepuk dadanya, tapi perkataan Elise selanjutnya hampir membuatnya terkena serangan jantung. Dia melihat Elise menghitung dengan jarinya, setelah itu dia berkata, selain prajurit biasa, planet Hongshan memiliki sekitar 1.500 prajurit elit dan 28 prajurit super. Ketika Raditz mendengar itu, dia tercengang. Bukan berarti jumlah orang Saiya di planet Hongshan tidak banyak, jadi bagaimana bisa ada begitu banyak pejuang elit? Bahkan pada masa planet Vegeta, sangat sedikit orang Saiyan yang memiliki lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran.
Jika Raditz mengetahui kondisi pelatihan planet Hongshan, maka dia tidak akan begitu terkejut. Kota tempat tinggal orang Saiyan memiliki fasilitas teknologi dan arena pertarungan yang kuat, dan suasana pembelajaran seni bela diri sangat intens. Dengan bantuan kacang Senzu dan buah Tree of Might, sulit untuk tidak menjadi kuat. Tentu saja, tidak semua orang berkesempatan mendapatkan benda ajaib seperti kacang Senzu dan buah Tree of Might. Hanya mereka yang tampil luar biasa selama misi dan turnamen seni bela diri yang mendapat kesempatan untuk mendapatkannya. 1528, 1528, Raditz terus mengulanginya. Ada 1500 prajurit dengan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran. Berapa angka-angka ini? Vegeta saat ini hanya memiliki 26.000 kekuatan pertempuran, tetapi terdapat 28 prajurit super dengan lebih dari 100.000 kekuatan pertempuran. Ini, sungguh luar biasa hebatnya. Hei, bodoh. Elise menarik battle armor Raditz, tapi Raditz sepertinya benar-benar idiot. Laret tertawa terbahak-bahak. Dia meletakkan dagunya di bahu Elise dan berkata dengan sombong, adikmu cukup terkejut. Pukul dia. Elise memutar matanya dengan tidak senang dan melepaskan Laret. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dan jangan manfaatkan aku. Jika kamu melakukan hal seperti ini lagi, aku akan memberitahu Sister Siling untuk memberimu pelajaran. Laret tertawa dan duduk kembali di kursinya. Memanfaatkan Elise adalah sesuatu yang menurutnya sangat menarik. Mendesah. Sambil menggelengkan kepalanya, Elise tidak lagi peduli pada Raditz. Kakak ini sungguh tidak berguna, tidak seperti kakak Kakarot. Jika saudara Kakarot yang mengetahui bahwa ada begitu banyak pakar kuat di planet Hongshan, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga akan sangat bersemangat. Elise berpikir dalam hatinya. Pesawat luar angkasa itu melaju ke depan dengan kecepatan berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sebulan kemudian, pesawat ruang angkasa berwarna abu-abu perak memasuki wilayah planet Hongshan di area timur. Setelah berinteraksi selama 1 bulan, Raditz secara bertahap memahami situasi di planet Hongshan, tetapi dia merasa gugup karena planet ini dipenuhi oleh para ahli yang kuat. Suara mendesing, pesawat luar angkasa mendarat, dan medan gravitasi, yang jauh melebihi gravitasi rata-rata planet, bekerja pada mereka. Elise dan yang lainnya sudah terbiasa, tapi Raditz tersandung, hampir jatuh ke tanah. Saya lupa memberitahu Anda, gravitasi planet Hongshan 12 kali lipat gravitasi standar. Ia bahkan lebih kuat dari planet Vegeta, kata Elise sambil tersenyum. Kau pasti sengaja tidak memberitahuku, gumam Raditz dalam hati. Dia tahu bahwa adiknya sepertinya tidak terlalu menyukainya, karena dia sama sekali tidak ramah padanya. Namun, sebagai seseorang yang sudah lama terbiasa dibuli saat bersama Vegeta, Raditz tidak merasakan apa-apa. Nona Elise, pengawalannya sudah selesai. Kami akan kembali dulu. Kembali ke planet Hongshan, Muying dan Sadi meminta izin untuk kembali dan menyerahkan misi. Elise dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih, kami benar-benar merepotkanmu. Itu bukan apa-apa. Terima kasih kembali, itu adalah misi kami. Muying dan Sadi menanggapinya dengan senyuman. Perjalanan ke wilayah utara sama sekali tidak sulit bagi mereka. Itu hanya menyia-nyiakan sebagian waktu mereka. Bagaimanapun, perjalanan itu dilakukan untuk menjemput putra Tuan Bardock, jadi wajar saja jika dia bertindak sebagai pendamping sepanjang perjalanan. Terima kasih. Raditz dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ketika dia menyadari bahwa mereka berdua adalah prajurit super planet Hongshan, Raditz menjadi sangat terkendali di depan mereka. Dia belum pernah bertemu dengan seorang ahli dengan kekuatan pertempuran di atas 100.000. Yah, Frieza tidak masuk hitungan. Mengangguk sedikit, Muying dan Sadi melayang ke langit dan kembali ke kantor masing-masing. Kamu juga bisa kembali. Elise melambai ke arah anggota pasukannya, menyuruh mereka bubar. Ini awalnya urusan keluarganya, tapi teman-temannya bersikeras untuk pergi bersamanya. Semua temannya bubar. Kenapa kamu tidak kembali? Semua orang telah pergi, kecuali Laret. Aku juga melakukan hal yang sama denganmu. Laret menjerit dan memegang tangan Elise. Bagaimanapun, keluarga kami tinggal berdekatan. Hari ini, aku akan ke rumahmu untuk makan. Paman Bardock pasti akan menyambutku. Elise terkejut dan memandang Laret beberapa saat sebelum berkata dengan nada menghina, makanlah sendiri, saya tidak peduli. Saudara Raditz, ayo pergi. Memanggil Raditz, Elise mulai berjalan ke arah jalan utama. Raditz menatap pria dan wanita muda itu dengan bodoh, tapi dia tetap mengikuti Elise, meski dengan susah payah. Laret tertawa sebelum mengepalkan tinjunya untuk menghibur dirinya, dan dengan sombong mengikuti dari belakang. Apa yang dikatakan Suster Siling benar. Agar Elise tidak menolaknya, dia harus mengganggunya tanpa malu-malu. Villa rumah Bardock terletak di pusat kota, dan tidak jauh dari sana terdapat rumah Adri dan Siaya. Dari tempat pesawat luar angkasa mendarat hingga villa-villa di pusat kota, untuk seorang Saiyan dengan kekuatan luar biasa seperti Elise, hanya diperlukan beberapa menit untuk melintasi begitu banyak jalan, tetapi karena dia harus membawa serta Raditz, yang dia beri pengarahan, dalam perjalanan, Elise bergerak lebih lambat. Bepergian melalui area rekreasi dan area pelatihan, dan menyaksikan para Saiyan lewat, Raditz, yang sudah lama tidak melihat anggota rasnya, merasa seperti telah kembali ke planet Vegeta. Mereka semua sangat kuat. Hanya dari perkataan Elise saja, dia tidak bisa sepenuhnya merasakan kekuatan planet Hongshan. Namun,
Ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Raditz akhirnya mengerti betapa kuatnya orang Saya di planet Hongshan. Bab 389, Belajar tentang planet Hongshan. Di sini, semua orang Saiyan tidak perlu memakai detektor energi untuk merasakan kekuatan lawan. Menurut adiknya Elise, mereka telah mempelajari keterampilan yang disebut Qi. Raditz tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia hanya merasa tidak mengerti apapun. Apa itu? Raditz bertanya sambil menunjuk gedung-gedung tinggi di area latihan. Bentuknya yang setengah bola seperti telur yang setengah terkubur di dalam tanah. Itu adalah mesin gravitasi, yang digunakan untuk membantu pelatihan. Bagaimana dengan itu? Sebuah area di mana sekelompok orang, yang bersorak dari waktu ke waktu, berkumpul di sekitarnya. Arena pertarungan. Biasanya, setelah latihan, seseorang akan maju dan memberikan tantangan terbuka. Akan ada banyak orang yang menonton. Jika Anda menang, Anda bisa mendapatkan hadiah poin bonus tertentu. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan menjalankan misi di luar, ini juga merupakan cara untuk menukar jatah. Tentu saja, kebanyakan orang masih mengejar reputasi dari kemenangan. Tempat itu, itu area rekreasi. Hidup tidak boleh terlalu monoton, jadi orang perlu bersantai dengan benar. Raditz berseru kaget. Ini seperti Nenek Liu yang mengunjungi Grandview Garden Liu Wei Asteris. Segala sesuatu di planet Hongshan sungguh baru dan aneh. Di sini, dia merasa terlalu malu untuk memperlihatkan wajahnya, karena kekuatannya yang lemah. Bahkan adik perempuannya yang masih di bawah umur memiliki lebih dari 5.000 kekuatan pertempuran. Asteris ungkapan ini berasal dari novel Mimpi Kamar Merah, dan orang Tiongkok modern menggunakannya untuk menggambarkan seseorang, biasanya orang sederhana dan tidak canggih, yang diliputi oleh pengalaman baru dan lingkungan mewah. Sebagai perbandingan, dia terlalu rendah diri. Saat Raditz meratapi nasibnya, menghela nafas tentang perbedaan kekuasaan antara adiknya dan dirinya sendiri, keduanya tiba di sekelompok villa yang terletak di pusat kota. Di sini, pepohonan hijau, pinus aneh, dan cemara hijau tersebar di kedua sisi, dan seikat daun hijau terjalin menjadi satu. Bunga berwarna-warni bermekaran, memberikan perasaan seperti musim semi. Ayo pergi, ibu dan ayah sudah lama menunggu, kata Elise sambil mendesaknya. Dengan langkah cepat, dia membuka pintu dan masuk. Raditz dengan gugup menelan ludah dan dengan kaku melangkah melewati pintu yang terbuka. Di dalam kamar, aroma sedap tercium dari dapur. Gin yang memakai celemek sedang memasak di dapur. Sosok mungilnya terlihat bergerak-gerak di dapur. Saat dia melihat Raditz masuk, Gin meletakkan wajan yang dipegangnya, menghampiri Raditz dan memegang tangannya. Raditz, tahun-tahun ini berat bagimu, kata Gin, suaranya dipenuhi kegembiraan. Mama, Raditz memanggil dengan lembut. Dia tidak mampu lagi memendam perasaannya. Pandangannya kemudian beralih ke sosok tinggi dan perkasa di samping. Ini adalah ayahnya Bardock. Raditz berteriak, ayah, senang bertemu kalian semua. Bardock, dan dengan gembira menepuk bahu putranya. Senang sekali kamu kembali. Kekuatan yang diberikan oleh telapak tangan Bardock begitu kuat hingga Raditz hampir jatuh ke tanah. Raditz menyeringai dan bertahan dengan susah payah. Laret menepuk perutnya dan berkata, Paman Bardock, bisakah kita makan? Saya sangat lapar. Jika kamu lapar, kembalilah ke rumahmu sendiri untuk makan. Elise berteriak dengan tidak senang. Elise, Bardock memarahi sebelum tersenyum pada Laret. Ya, ayo makan. Hari ini, Raditz telah kembali. Kita harus merayakan. Elise, bicaralah dengan Laret dengan ramah. Rambut hitam Elise meringkuk saat dia cemberut. Ini adalah kesalahanku. Laret tidak pernah membiarkanku bahagia. Bukankah hubunganmu sejak kecil sangat baik? Gin bertanya dengan ragu. Itu sebelumnya. Sekarang, bajingan ini, Laret, selalu memanfaatkanku. Saya tidak senang, kata Elise sambil melirik ke arah Laret, yang sedang duduk di meja makan sambil melahap makanan. Makanan ini adalah makanan kesukaannya, dan hal ini membuat Elise semakin marah. Aku akan memberikannya padamu. Laret terkekeh sambil mengulurkan makanan yang setengah dimakan, yang berlumuran air liur. Ketika Elise melihat ini, dia langsung marah. Hahaha, Bardock, yang memperhatikan putrinya dan Laret dengan penuh minat, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah makan, Bardock mengerutkan kening sambil menatap Raditz. Tingkat latihanmu telah turun drastis. Anda harus bekerja lebih keras untuk menebusnya. Raditz mengangguk keras. Di masa depan yang dilihat Bardock, tindakan Raditz benar-benar membuatnya tidak senang. Sebagai seorang Saiyan, dia berpikir bahwa dia sangat kuat hanya karena dia memiliki lebih dari 1.000 kekuatan pertempuran, lebih jauh lagi, dia bahkan pergi ke bumi untuk mencari Kakarot untuk mencari masalah. Mungkinkah dia lupa bahwa aku secara pribadi mengirim Kakarot ke bumi? Dia dan Gin telah memberikan alamat Kakarot kepada Raditz agar dia bisa menjaga Kakarot. Dia baik, dia bertengkar dengan saudaranya karena alasan sepele. Hanya dengan tetap berada di luar, Raditz menjadi sangat jahat. Jika Raditz bukan putranya, Bardock akan menamparnya sampai mati. Setelah jeda singkat, Bardock berkata sebagai peringatan, planet Hongshan tidak seperti planet Vegeta. Jangan lakukan hal-hal yang dilakukan pada masa Frieza. Jika tidak, Anda akan mengalami kerugian. Sebentar lagi, kamu akan ikut denganku untuk menjalankan misi. Meskipun orang saya kejam dan kecanduan perang, mereka tidak terlahir jahat.
Putranya mengikuti Vegeta dan yang lainnya untuk mengabdi pada pasukan Frieza, dan setelah itu, dia berjalan terlalu lama dalam kegelapan. Awalnya akan sulit baginya untuk beradaptasi dengan kehidupan di planet Hongshan, tapi itu demi kebaikannya. Bardock tahu bahwa kematian makhluk hidup bukanlah akhir dari segalanya. Sekalipun tidak ada gunanya menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkendali ketika seseorang masih hidup, itu lebih baik daripada menderita di neraka setelah kematian, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Untuk merencanakan masa depan, Bardock perlu menanamkan akal sehat pada Raditz. Raditz tampak tercengang. Ayah, apakah kamu ingin menjalankan misi bersamaku? Kebanyakan Andalah yang mengambil tindakan. Saya hanya akan mengawasi. Meski begitu, Raditz sangat bersemangat. Dia masih tidak memahami peringkat ayahnya di planet Hongshan, tetapi mengingat Bardock dapat mengirimkan prajurit super untuk menemukannya, status ayahnya pastinya tidak rendah. Di antara orang saya, seorang ahli mengejar rasa hormat, dan status seseorang didasarkan pada kekuatan. Pikiran untuk bepergian bersama seorang ahli seperti ayahnya membuat Raditz bersemangat. Hari-hari berlalu, Raditz telah beradaptasi dengan kehidupan di planet Hongshan. Mengenakan battle armor buatan planet Hongshan, Raditz terlihat jauh lebih santai. Sekarang, dia memiliki gambaran kasar tentang cara kerja planet Hongshan, dan semakin dia mempelajarinya, semakin dia terkejut. Planet Hongshan dapat mendominasi alam semesta. Ini adalah reaksi pertama Raditz. Saya sebenarnya salah satu dari mereka. Menyimpan pemikiran ini dalam benaknya, Raditz merasa seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang bersemayam di dalam dirinya. Kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan para Saiyan di planet Hongshan, jadi dia harus bekerja keras dalam pelatihan. Kekuatan pertempuranku meningkat 200. Aku harus terus bekerja keras. Meski berkeringat, Raditz terus bekerja keras menghindari ruang pelatihan gravitasi. Dia merasa terpesona dengan kekuatannya yang tumbuh setiap hari. Untuk pertama kalinya, dia mengerti mengapa Vegeta selalu berlatih dengan keras. Suatu hari, seorang pemuda tampan datang ke rumah Bardock. Dia Raditz. Melihat Raditz, yang rambut panjangnya tergerai hingga ke pinggang, si ayah menyipitkan matanya, dengan hati-hati mengangkatnya. Sedikit berbeda dengan Raditz di karya aslinya. Raditz saat ini tampak benar-benar baru dalam semangat dan energi, dan kekuatan pertempurannya juga mengalami peningkatan yang nyata. Si ayah tersenyum pingsan dan mengangguk ke arah Raditz. Sikap itu sangat menakutkan Raditz. Siapa orang yang berdiri di depannya ini? Ia adalah raja terkuat di planet Hongshan, yang pastinya bisa meremehkan setiap ahli super di alam semesta, Sir Siaya. Mungkin, di hadapan Sir Siaya, bahkan Frieza hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dicubit sampai mati. Raditz berpikir dalam hatinya. Tampak gemetar, dia membungkuk dan dengan gugup berkata, Tuan Siaya, halo. Keberaniannya cukup kecil, sama sekali tidak seperti Raditz lain yang dengan gagah berani mengatakan, kekuatan pertempuranmu hanya 5, Di dunia, Siaya memandangnya dengan geli, tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mulai mendiskusikan masalah planet Hongshan dengan Bardock. Raditz meninggalkan area itu, merasa agak pusing. Meski begitu, dia tidak percaya bahwa dia baru saja bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dari Frieza. Tuan Siaya, orang terkuat di antara orang Saiyan. Orang hebat yang menciptakan legenda Saiyan. Raditz berulang kali bergumam, matanya dipenuhi dengan pemujaan yang berapi-api. Bab 390, Mendominasi. Putra sulungmu sangat menarik, kata si ayah sambil tersenyum pada Bardock. Mereka berdua mengobrol sebentar tentang kehidupan sehari-hari, dan kemudian topik pembicaraan mereka beralih ke masalah serius planet Hongshan. Dengan kekuatan Saiyan yang terus meningkat, para Saiyan tidak bisa lagi gemetar ketakutan di planet kecil Hongshan. Mereka harus memperluas wilayah mereka. Planet Hongshan masih dapat digunakan sebagai markas mereka, tetapi planet ini tidak lagi menjadi satu-satunya benteng yang dimiliki orang Saiya. Dari semua sudut, tidak masuk akal untuk meringkuk di planet kecil. Bardock, karena kamu membawa Raditz untuk menjalankan misi, aku akan menyusahkanmu untuk melihat planet-planet di sekitarnya untuk melihat apakah kamu dapat mengumpulkan beberapa pasukan, kata si ayah, perlahan menceritakan idenya. Bardock mengangguk dengan serius, dan sambil tersenyum, dia berkata, oke, saya akan memperhatikan ini. Untuk saat ini, kami akan mengarahkan perhatian kami ke wilayah timur, dan setelah wilayah timur stabil, kami dapat mempertimbangkan untuk memperluas keluar. Sebenarnya satu kawasan timur sudah cukup besar. Anda tahu, pada masa Frieza, kami hanya menempati kurang dari 1/4 wilayah utara. Wilayah timur sama sekali tidak lebih kecil dari wilayah utara. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaliknya, saya merasa cemas tentang aliansi perdagangan semesta yang misterius itu. Tidak ada yang tahu seberapa dalam perairan mereka dan berapa banyak ahli yang mereka miliki. Petik 2. Aliansi perdagangan semesta berlokasi di mana-mana di alam semesta, dan pasti ada banyak ahli di dalamnya. Tentu saja, dengan kekuatannya, Siaya tidak takut pada mereka. Namun, organisasi tersebut terpencil, dan masih banyak tempat yang tidak diketahui, jadi dia tidak ingin terburu-buru mengambil tindakan apapun. Mata Bardock berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Jika Universe Commerce Alliance berani keluar, saya tidak keberatan membunuh mereka semua. Berusaha sekuat tenaga, Siaya berkata dengan muram. Mereka terus membicarakan hal lain. Bardock duduk dengan nyaman di sofa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Siaya, kudengar Siling dan Miers sama-sama hamil.
Xiaya tersenyum bahagia, menyesap tehnya, dan menjawab, ya. Siapa sangka mereka akan hamil bersama. Hehe, hanya beberapa bulan lebih lambat dari Bulma. Ini bisa saja dirangsang oleh Goku. Xiaya menabur benih siang dan malam, tanpa istirahat, dan perut Siling dan Miers akhirnya bereaksi. Mereka telah dikunci di dalam rumah oleh Bibi Rebecca agar mereka dapat beristirahat dengan baik. Dalam beberapa bulan, saya akan menjadi seorang ayah. Bagaimana waktu berlalu? Saat pertama kali datang ke Dragon Ball World, saya tidak menyangka, anak, yang terus mengikuti di belakang saya akan segera melahirkan anak saya. Siling dan Miers, mereka berdua bisa dianggap dibesarkan oleh saya. Rasanya seperti membesarkan Loli. Ketika Kakarot dan Bulma disebutkan, Bardock tertawa, karena jika Kakarot terus berkembang secara normal, dia pasti akan menjadi Super Saiyan. Xiaya, sekarang Frieza meninggal lebih awal dan aku membawa pulang Raditz, masa depan telah banyak berubah. Bardock berkata, tampak khawatir. Jika Kakarot tidak bisa menjadi Super Saiyan karena dia, itu akan sangat disayangkan. Namun Xiaya tidak khawatir, dan menggelengkan kepalanya ke samping, berkata, latihan Kakarot sudah berada di jalur yang benar. Yang kurang darinya sekarang hanyalah sedikit tekanan. Ada banyak cara untuk memberikan tekanan padanya. Selain itu, apakah masa depan yang kamu prediksi telah berubah? Bardock menatap kosong sejenak sebelum berkata, belum. Di masa depan yang saya lihat, Kakarot masih akan bertransformasi menjadi Super Saiyan di planet Namek, namun lawannya sepertinya sudah berubah. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pertama, Bardock melihat Kakarot berubah menjadi Super Saiyan dalam pertempuran dengan Frieza di planet Kanasa, tetapi setelah kehancuran planet Vegeta, pemandangan masa depan berubah. Detail pertempuran di planet Namek juga berubah setelah Frieza meninggal. Meski banyak hal telah berubah, Kakarot tetap berhasil menerobos di planet Namek. Apakah ada hal seperti itu? Xiaya terkejut. Mungkinkah karena sifat dunia yang tetap? Ya, Bardock mengangguk. Oh benar, Tuan Xiaya, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman. Tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi di dekat planet Hongshan. Bardock tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, dan ekspresinya menjadi serius. Apa itu? Xiaya bertanya sambil duduk tegak. Bardock memiliki kemampuan prediksi. Meski kemampuan ini bersifat kebetulan, namun tetap bisa memberikan peringatan dini. Karena Bardock merasa bahwa peristiwa besar akan segera terjadi di planet Hongshan, kemungkinan besar sesuatu akan benar-benar terjadi. Namun, dengan kekuatan planet Hongshan saat ini, dan puluhan Dewa Saiyan, seperti Bardock, Adri, dan lainnya, peristiwa besar apa yang sulit mereka hentikan? Bardock menggelengkan kepalanya ke samping, tampak tidak yakin. Masih belum jelas, sepertinya dia musuh, tapi ada juga yang aneh. Biarkan skuadron pertempuran khusus dan anggota korps penjaga memperhatikannya setiap saat. Jangan anggap remeh. Xiaya hanya bisa mempersiapkan pertahanan untuk saat ini, tetapi di dalam hatinya, dia tidak terlalu khawatir, dengan kekuatannya saat ini, kecuali ahli kuat seperti Majin Buu muncul, tidak ada yang bisa menyakitinya. Terlebih lagi, dengan banyaknya Dewa Saiyan di planet Hongshan, keamanan jelas tidak menjadi masalah. Area utara, markas Frieza. Frieza berdiri dengan anggun di atas panggung yang tinggi, dan di bawahnya ada kerumunan orang yang padat. Mereka semua adalah anggota korps Frieza yang baru saja dikumpulkan Frieza. Apakah ini korps Frieza yang tersisa? Nada bicara Frieza tidak hangat atau marah, dan bahkan Dodoria, bawahan kepercayaannya, tidak tahu apakah dia marah atau tidak. Pasalnya, jumlah anggota korps yang hadir lebih sedikit dibandingkan saat Frieza keluar 1 dekade lalu. Dodoria melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, hanya ini anggota korps yang tersisa. Beberapa mengkhianati kita, beberapa sudah mandiri, dan beberapa anggota tidak dapat kembali ke masa lalu karena mereka menjalankan misi di planet yang jauh. Frieza melambaikan tangannya, menyela kata-kata Dodoria dengan nada suara yang dingin dan mematikan, jangan bicara tentang mereka yang tidak bisa datang untuk saat ini. Berapa banyak anggota korps yang memberontak? Setelah menghitung secara kasar, Dodoria menjawab, anggota korps yang memberontak sejak awal berjumlah lebih, 200.000. Saat dia berbicara, dia dengan cermat mengamati ekspresi Frieza. Frieza mendengus tanpa ekspresi, kedua mata merahnya memancarkan cahaya dingin. Dodoria bisa merasakan tekanan yang bekerja pada tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan wajahnya berkeringat dingin. Lebih dari 200.000. Frieza menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan menyesal, orang-orang ini mendekati kematian mereka. Kalau begitu, mereka tidak bisa menyalahkan raja ini. Abo, Kado, Shisami, Tagoma. Frieza tiba-tiba berteriak memanggil beberapa orang. Yang Mulia, bawahanmu ada di sini. Abo, Kado, Shisami, dan Tagoma, keempat bawahannya, menjawab sambil menatap Frieza dengan mata penuh ketakutan. Frieza memerintahkan, kalian berempat secara terpisah akan memimpin korps keempat penjuru wilayah utara, dan membasmi semua pasukan pemberontak. Saya ingin Anda menyatukan wilayah utara dengan kecepatan tercepat. Ya, kami meyakinkan Anda bahwa kami akan menyelesaikan misi ini. Mari kita tangani mereka. Semua orang berteriak keras. Sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk bola dan pesawat ruang angkasa berbentuk cakram lepas landas ke langit, satu demi satu, dan bergerak ke arah yang berbeda. Frieza menatap langit dengan santai. Dengan ekspresi yang tidak terbaca, dia tiba-tiba bertanya, bagaimana kabar Vegeta itu?
Dodoria berkata, masih sama, tapi dia banyak bekerja keras akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa salah satu dari 3 orang Saiyan, seseorang bernama Raditz, tewas dalam pertempuran. Ho, jadi hanya tersisa Vegeta dan 1 Saiyan. Sudut bibir Frieza melengkung karena terkejut. Ya, kekuatan Vegeta telah berkembang pesat. Dia dengan cepat mendekati 30.000 kekuatan pertempuran, kata Dodoria, terlihat agak khawatir. Nilai ini sudah jauh lebih tinggi dari miliknya. 30.000. Frieza tersenyum. Saya ingat ayahnya, kekuatan pertempuran Raja Vegeta. Jumlahnya hanya lebih dari 10.000. Ya, menarik. Terus amati dia. Meskipun Saiyan adalah mainan yang bagus, Vegeta terlalu lemah untuk membuat raja ini tertarik. Frieza tertawa jahat. Jika dia takut dengan apa yang disebut Super Saiyan sebelumnya, maka sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia bisa dengan senang hati mempermainkannya. Secara pribadi mengolah Super Saiyan hanya untuk menghancurkannya, bukankah itu sangat menarik? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.